Ya, pemirsa, setelah cukup lama menjadi polemik dan dikeluhkan publik, pemerintah akhirnya menurunkan tarif batas atas tiket pesawat mulai dari 12 hingga 16%. Kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sesuai dengan ketentuan dan undang-undang, Kementerian Perhubungan dapat mengambil keputusan untuk menentukan batas atas baru, di mana kita tetapkan batas range antara 12 sampai 16%, dan ini hanya diperuntukkan oleh pesawat jet. Jadi tidak termasuk propoler yang dilakukan. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa kami juga ingin menghimbau kepada maskapai LCC untuk menyesuaikan tarif dan paling tidak memberikan ruang tarif yang harganya 50% dari. Iya, dan pertanyaan lanjutannya dari pernyataan Menhub tadi adalah apakah dengan diturunkannya tarif batas atas kemudian langsung berdampak pada harga tiket yang mahal menjadi murah atau setidaknya turun? Kita harus cek dulu. Langsung cek harga tiket. Cek dulu apakah dan komentar dari para traveler. Sebenarnya pertanyaan mudahnya begini, kalau ibu-ibu nih biasanya nih, kalau melihat ada harga diskon 12-16%, itu signifikan atau tidak mengurangi harga? Tergantung ya, tapi kayaknya kalau ibu-ibu maunya sih harganya lebih dari 10%. Pasti maunya kalau bisa diskonnya sebesar potongannya sebesar mungkin gitu loh, Wahyu. Kalau lebaran harusnya bisa 50% ya. Tergantung, Wahyu, itu tergantung harga yang fix atau tidak. Ini kan harganya ada range-nya. dari yang harga berapa? Menurut saya sebagai upaya untuk tidak menaikkan atau lebih membuat lebih tinggi harga itu oke gitu. Ya. Tetapi bahwa konsumen tidak akan mendapatkan harga yang lebih murah dari sekarang masih Ya dipertanyakan. itu yang terjadi. Kira-kira begitu. Ternyata memang harga tiket juga nggak terlalu signifikan turun gitu loh, Bang. Taruhlah harga 1 juta, kalau 15%-nya berkurang Rp150.000. Hanya ada di kisaran Rp850.000. Sekali jalan, masih cukup mahal, relatif mahal. Relatif gitu kan? ya, kemudian di masa kejadian kemarin kalau misalnya orang bisa merasakan yang ratusan ribu sudah bisa berpindah, sempat juga di Instagram mengatakan bahwa harga ke luar negeri, ke destinasi Bisa wisata lebih luar negeri murah. bisa lebih murah daripada kita jalan-jalan di dalam negeri. Tapi memang ini kan heboh karena ini urusan semua orang yang mau bepergian. Ya. Tidak ada orang yang mau bayar lebih mahal. Semurah-murahnya lebih bagus kan. Satu. Yang kedua yang jadi soal adalah karena ini kan dampak ikutannya kan banyak sekali untuk industri pariwisata, kuliner, destinasi wisata, macam-macam. Ya, Bank Indonesia sudah menetapkan ini salah satu pemicu inflasi, Bang. Untuk kenaikan harga tiket pesawat ini. Betul, untuk pertama kalinya. Untuk begitu pertama ya. kalinya masuk. Baik. Komponen. Dan dalam rangka hari raya juga ada kepentingan untuk mudik dan lain sebagainya begitu. Yang artinya sebenarnya kalau melihat dari angka inflasi paling tidak begitu yang bisa kita lihat adalah pergerakannya itu harusnya mendekati hari raya Lebaran itu semakin inflasinya masih semakin kelihatan. Tapi ini sebelum hari raya Lebaran Cuman mungkin pun kita sudah juga kelihatan harus bisa dampaknya. pisahkan dengan jelas ya. Ini kan ada harga tiket penerbangan premium dan ada harga tiket penerbangan low cost carrier. Saya tidak tahu persis seperti apa di lapangan. Tapi kalau kita boleh memilih ya, kalau you tidak bisa membayar yang premium, yang ada lebih rendah dong, gitu. Kecuali kalau yang lebih rendah ini batas atasnya naik lagi gitu. Jadi tidak signifikan. Jadi itu kan jadi soal. Dan mungkin itu yang membuat orang lalu kemudian aduh kok begini ya. Ya, detailnya ini hanya penyesuaian TBA ini memang hanya berlaku untuk maskapai full service, hanya berlaku untuk Garuda dan Batik Air, sedangkan untuk maskapai berbiaya murah atau LCC tadi hanya berupa himbauan. Himbauan yaitu agar harganya itu menyesuaikan sekitar 50% dari TBA yang baru yang sudah ditetapkan, yang sudah diturunkan 12 sampai dengan 16%. Saya sempat berbincang dengan pengamat penerbangan Alvin Lee yang juga kebetulan ombudsman, anggota Ombudsman Republik Indonesia, memantau secara terus-menerus layanan publik ini. Ia juga sempat bingung gitu, kenapa yang diambil opsi oleh pemerintah menurunkan tarif batas atas, karena menurutnya tidak efektif. Sementara masih banyak opsi lain yang seharusnya bisa ikut mengerek harga, bukan mengerek ya, menurunkan harga bisa lebih murah lagi. Misalnya, kalau mengacu ke beberapa tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu, kita ingat ketika maskapai low cost carrier ini sedang mempromosikan booming, menjamur, itu kita beli jauh-jauh hari bisa murah, bisa jauh lebih murah, hanya kurang lebih 30%-an harga.
dari harga atas. Atau kalau yang beli pulang pergi, itu harganya bisa hampir setengah dari harga normal sekali jalan. Kenapa itu tidak bisa diterapkan? Dengan mencabut misalnya tarif batas atas, tidak bermain di koridor itu lagi. Artinya masih banyak variabel-variabel lain yang bisa membuat tarif tiket pesawat itu bisa lebih affordable. Nah sebetulnya juga ada beberapa sistem ya. Ini mestinya kalau connected dengan dunia pariwisata, di beberapa tempat itu harga tiket itu bukan isu penting. Jadi lebih murah juga lebih bagus. Tetapi advantage yang tempat lain itu adalah dari dunia industri pariwisatanya. Ada insentif bagaimana industri dari pariwisata ini memberi insentif pada penerbangan. Ini harus linkage. Iya. Itu ada cerita banyak negara yang sudah menerapkan itu, Bang. Betul. Ada insentif yang diberikan Ada jika insentif. memang rute itu dibuka dengan harga yang affordable atau terjangkau untuk pariwisatanya, seperti itu ya. Proyeksinya ini hanya berlaku bagi rute-rute yang gemuk di Pulau Jawa. Yang gemuk, Seperti iya. itu. Itu pernyataan yang Semarang, disampaikan Jogja. oleh Menteri kemarin begitu ya. Semarang, Jogja dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat seperti apa pergerakan harga yang pasti ini sangat ditunggu oleh konsumen karena ini memang menjaga kepentingan antara konsumen dan juga maskapai gitu. Bisnis dari maskapai ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah. Yang Jadi jelas sebenarnya kita- ini agak pelik begitu ya bagi Menteri Yang jelas kita harus Perhubungan, gitu ya. apresiasi juga karena ini mungkin ada tekanan-tekanan dari banyak pihak melalui media sosial misalnya mungkin yang kemarin sempat ramai. Sebagai langkah darurat, saya tadi bilang. Ini layak diapresiasi? Ini sebuah langkah yang menghambat naiknya harga ke tingkat yang paling tinggi, Iya. kira-kira begitu. Oke. Tetapi bahwa itu apalagi untuk peak season kan. Iya. Tapi untuk menurunkan sih. Ya kita lihat saja. Kita lihat saja. Baiklah kalau Semoga begitu kita Pak tutup Budi dulu Karya perbincangannya. menyaksikan pembicaraan kita dan bisa menjawab harapan masyarakat dengan angka yang lebih dari angka yang sempat disebutkan. Iya, Seperti itu. baik. Kita tutup dulu perbincangan kita untuk malam hari ini. Akan ada beberapa isu lainnya mungkin yang akan kita bahas di Metro TV Newsroom untuk pekan depan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda pemirsa. Kita jumpa kembali pekan depan. Metro TV, knowledge to elevate. Metro TV, knowledge to elevate.